Yesus sebagai sabda Allah melakukan kebaikan. Tidak ada sedikit pun keburukan di dalam dirinya. Juga dengan seluruh mukjizat yang dilakukannya. Karena itu yang tidak bersama dengan Yesus, yang tidak ada dalam kebaikan Allah, dia keburukan. Oposisi selalu berada di luar Allah, di luar kebaikan. Orang yang tidak setuju dengan kebenaran, orang yang tidak setuju dengan kebaikan, selalu saja tidak berdiri netral, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan. Dalam bacaan pertama, Yeremia mengungkapkan ajakan Allah yang maha baik ditentang dengan ketegaran tengkuk, dengan perlawanan, dengan perbuatan jahat dari orang Israel. Perbuatan baik Yesus yang memanusiawikan manusia ditentang dengan kejahatan, bahkan dengan Beelzebul sebagai predikat yang disematkan. Tidak pernah kejahatan bisa berdamai dengan kebaikan, dan kebaikan tidak pernah juga bisa dapat bersatu dengan kejahatan. Oposisi selalu melakukan keburukan terhadap Yesus, terhadap kebenaran. Tetapi undangan kepada kita adalah, mari kita mengumpulkan bersama dengan Yesus. Mari kita bersatu dengan Yesus. Dia yang jalan kebenaran dan kebaikan. Dan karena itu, mari kita dalam pertobatan di masa Prapaskah ini terus-menerus tanpa kenal lelah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan bersabda, akulah keselamatan umatku. Dalam penderitaan mereka berseru kepadaku, dan aku mendengarkan mereka, dan aku menjadi Tuhan mereka selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Mari kita bersama dengan Kristus yang adalah ungkapan kerahiman Allah, dan dengan demikian kita melakukan kebaikan-kebaikan sebagai wujud pertobatan kita dan syukur kita atas kerahiman Allah yang menebus kita. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita dijadikan layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Pertentangan oposisi terhadap Yesus pada perikop ini dimulai dari peristiwa Yesus mengusir setan pembisu dari seseorang. Karena Yesus menyembuhkan orang yang bisu itu, orang bisu itu dapat berbicara. Kita tahu orang bisu tidak dapat mengungkapkan isi hatinya, maksud hatinya kepada orang lain yang ditangkap jelas oleh orang lain. Orang yang bisu tidak dapat berbicara, dan karena itu juga tidak dapat mengungkapkan, tidak dapat memperkenalkan diri, atau tidak dapat mewahyukan dirinya kepada orang lain dengan jelas. Biasanya orang bisu menyertai kata-katanya atau apa yang ingin diungkapkan dengan bahasa isyarat, dan itu pun juga seringkali tidak tertangkap dengan baik oleh pendengarnya atau oleh orang yang diajak berbicara. Dengan menyembuhkan orang yang bisu, yang kemudian dapat berbicara, dapat mengungkapkan dirinya, dapat mewahyukan dirinya, memperkenalkan dirinya, Yesus sesungguhnya menyembuhkan kemanusiaan manusia. Dengan dapat berbicara, seluruh keinginan dan kepribadian dirinya dapat diwahyukan, tidak lagi menjadi halangan,
tidak tertangkap dengan baik, melainkan dapat ditangkap dengan jelas, dan karena itu dia menjadi bagian dari kebersamaan dengan orang lain. Manusia berbicara, Allah bersabda. Dengan sabdanya Allah mengungkapkan keseluruhan diri, maksudnya, pikirannya, kehendaknya, kerahimannya. Sabda Allah adalah Yesus Kristus yang karena menjadi manusia, seluruh kepenuhan Allah tinggal dalam dirinya. Karena Yesus adalah ungkapan keseluruhan diri Allah yang mau menebus karena merahimi, karena kerahimannya terhadap manusia. Sabda Allah, di dalamnya hanya ada kebenaran. Karena itu Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada sedikit pun dalam diri Allah cacat atau celah. Tidak sekuku hitam pun dalam dirinya ada keburukan, karena Dia Maha Baik. Jika di dalam diri Allah ada sekuku hitam pun keburukan, Dia bukan Allah, karena Dia cacat. Dia bukan yang maha. Karena dalam diri Allah hanya ada kebaikan yang total dan bulat, maka Yesus sebagai sabda Allah melakukan kebaikan, dan tidak ada sedikit pun keburukan di dalam dirinya, juga dengan seluruh mukjizat yang dilakukannya. Karena itu, yang tidak bersama dengan Yesus, yang tidak ada dalam kebaikan Allah, dia keburukan. Oposisi selalu berada di luar Allah, di luar kebaikan. Orang yang tidak setuju dengan kebenaran, orang yang tidak setuju dengan kebaikan, selalu saja tidak berdiri netral, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan. Dalam bacaan pertama, Yeremia mengungkapkan ajakan Allah yang Maha Baik ditentang dengan ketegaran tengkuk, dengan perlawanan, dengan perbuatan jahat dari orang Israel. Perbuatan baik Yesus yang memanusiawikan manusia ditentang dengan kejahatan, bahkan dengan Beelzebul sebagai predikat yang disematkan. Tidak pernah kejahatan bisa berdamai dengan kebaikan, dan kebaikan tidak pernah juga bisa dapat bersatu dengan kejahatan. Oposisi selalu melakukan keburukan terhadap Yesus, terhadap kebenaran. Tetapi undangan kepada kita adalah, mari kita mengumpulkan bersama dengan Yesus. Mari kita bersatu dengan Yesus. Dia yang jalan kebenaran dan kebaikan. Dan karena itu, mari kita dalam pertobatan di masa Prapaskah ini terus-menerus tanpa kenal lelah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Saudara dan saudari sekalian, juga semua anggota keluarga Anda dimanapun berada, semua orang yang kita layani, yang kita doakan, kita kasih, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah.